晨，没事吧？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-50. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Raja Naga Putih menghadapi Raja Naga Hitam, yang mana dalam pertarungan itu telah menyebabkan pelindung pada ruang rahasia melemah. Hal ini segera dimanfaatkan oleh orang-orang di sana untuk segera masuk ke dalam tempat rahasia. Nah, ternyata di sana masih ada halangan yang harus mereka hadapi, sebab ada begitu banyak pasukan batu yang melancarkan serangan kepada mereka. Munchen dan juga kelompoknya sempat berurusan dengan beberapa patung batu. Mereka harus segera bergerak karena Baisuan dan juga Baidong membagi dua kelompok agar bisa menemukan harta Silvergin. Munchen berpisah dan kelompoknya untuk menyusul Baidong. Rencana Munchen berhasil dan malahan dialah yang berhasil sampai lebih dulu di tempat harta itu berada. Munchen sempat mengalami pertarungan dengan kelompok Baidong, sampai pada akhirnya dialah yang memenangkan pertarungan. Takut Baisuan akan datang kemari, Munchen pun bergerak mengambil manik naga putih yang berada di tempat itu. Sayangnya tidak lama kemudian Baisuan pun tiba. Untung saja Susuan dan yang lainnya juga tiba untuk membantu Munchen. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Baisuan itu telah berada di level Hutian fase akhir. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Karena Munchen telah berani melukai putranya, sebagai ayah, Baisuan berjanji akan memberikan siksaan kepadanya. Bahkan sampai-sampai Munchen merasa menyesal dilahirkan di dunia. Susuan meminta Baisuan untuk tidak seberani itu karena sebagai bagian dari istana Beimo, seharusnya dia sadar akan menarik perhatian dari Akademi Beichang, yang tentu saja akan membuat mereka dalam bahaya. Alih-alih takut, Baisuan segera melancarkan serangan kepada Susuan. Untung saja serangan itu masih mampu ditahan oleh Susuan. Baisuan sadar betul kalau hanya Susuan saja yang mampu menghadapi dirinya. Namun perlu diingat juga kalau Rana Baisuan masih berada di atas mereka. Jadi tentu akan sangat sulit untuk bisa mengalahkannya. Apalagi saat ini dia sedang menyiapkan sebuah serangan. Munchen dan yang lainnya bersiap untuk membentuk sebuah pertahanan. Pada saat juga pertarungan pun dimulai di antara mereka. Serangan yang Baisuan lancarkan dan mudah menghancurkan pertahanan dari Susuan. Bahkan Moku yang mencoba untuk membantu juga harus terpental. Sulinggar dan Ankan mencoba melancarkan serangan secara langsung, tapi mereka dengan mudah disingkirkan oleh Baisuan. Sedangkan untuk Munchen sendiri juga sudah menyiapkan serangan, hanya saja Baisuan telah menyadari hal itu. Ia pun mulai beradu serangan dengan Munchen. Tentu Baisuan mampu membuat Munchen terpental. Namun ketika Munchen menempel di pilar iblis itu, secara tiba-tiba muncullah sebuah reaksi dan diikuti beberapa simbol. Perhatian semua orang pun kini tertuju kepada Munchen. Sedangkan Munchen baru sadar kalau telah terjadi sesuatu kepada pilar iblis. Ia pun meminta teman-temannya untuk segera pergi dari tempat ini. Baisuan mulai menduga-duga kalau kemungkinan pilar ini juga termasuk ke dalam harta paling berharga. Hanya saja muncullah sebuah ledakan yang mengakibatkan tempat ini akan runtuh. Baisuan meminta teman-temannya untuk tetap berhati-hati. Entah apa yang terjadi karena seakan-akan pilar iblis itu sedang mengamuk. Masalah kembali muncul ketika ada sebuah retakan ruang yang berusaha untuk menarik mereka semua dari tempat ini. Mereka mencoba untuk melawan, namun sayang sekali semua itu sia-sia. Nah, celah ruang barusan mengeluarkan Munchen dan yang lainnya tepat di mana sebelumnya para patung batu berada. Sampai sekarang mereka masih belum tahu apa-apa mengenai pilar iblis barusan. Munchen meminta teman-temannya untuk segera pergi sebelum Baisuan datang menyusul. Tapi baru saja lari beberapa meter, sebuah fenomena aneh kembali muncul tepat di hadapan mereka. Munchen meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Sebuah benda pun mulai muncul dari portal itu, yang mana ini adalah pilar iblis. Mereka semakin dibuat kebingungan mengapa pilar iblis itu malah muncul di sini. Secara mewujudkan, seluruh kekuatan dari pilar iblis pun mulai masuk ke dalam diri Munchen. Kejadian ini terlalu cepat bahkan membuat Susuan dan yang lainnya terdiam. Mereka mencoba mendekati Munchen, tapi seketika saja ledakan kekuatan pun terjadi. Yang mana kini kekuatan pilar iblis tengah berusaha untuk mengendalikan Munchen.
Munchen yang masih belum kehilangan kesadaran berusaha untuk melawan. Ia sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan oleh pilar iblis. Sesaat kemudian ia pun harus jatuh pingsan. Anran memberitahu kalau aura negatif dari pilar iblis telah masuk ke dalam diri Munchen. Susuan membenarkan hal itu. Untuk sekarang mereka tidak bisa berbuat apapun karena Mukui merasakan beberapa orang yang sedang menuju kemari. Susuan mengajak mereka semua untuk pergi karena tempat ini sudah tidak aman. Ia juga menenangkan adiknya karena setelah kembali ke akademi, mereka akan meminta para tetua untuk menghapus aura negatif pada diri Munchen. Setelah mereka pergi dari tempat itu, terlihat kalau orang yang melakukan pengejaran tentu tidak bukan adalah Baisuan. Ia tidak niatan untuk membiarkan mereka kabur setelah mengambil pusaka istana Longmo-nya. Baisuan pun kembali melakukan pengejaran kepada kelompok Susuan. Kita lalu dibawa ke dalam lautan jiwa Munchen, yang mana saat ini dirinya sedang berjuang keras untuk melawan aura negatif dari pilar iblis. Jika kesadarannya sampai diambil alih, maka bisa saja Munchen menjadi boneka yang hanya bisa menghabisi begitu banyak orang. Sesaat kemudian, Gyoyoku pun memberikan bantuan kepada Munchen karena bagaimanapun mereka adalah satu kesatuan. Berkat bantuan Gyoyoku inilah, Munchen bisa sedikit lebih tenang karena pilar iblis mampu dikendalikan. Gyoyoku meminta Munchen selalu waspada karena pilar iblis itu sangatlah tidak biasa. Bahkan saat ini saja Gyoyoku hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Hal ini semakin membuat Munchen kebingungan sebenarnya benda apa pilar iblis itu. Aura negatif pilar iblis ini sempat melancarkan serangan, tapi Munchen masih mampu mengatasinya. Gyoyoku yakin kalau pilar iblis ini merupakan senjata kuno. Dia merasa kalau mereka ini masih memiliki satu cara untuk bisa mengendalikan pilar iblis. Kembali ke sisi luar, yang mana akhirnya kelompok Susuan berhasil keluar. Walaupun begitu, Susuan meminta mereka untuk tidak lengah karena Baisuan pasti akan memakai segala cara demi bisa mendapatkan pusaka ruang rahasia. Harta ini kemungkinan berada di tangan Munchen. Jadi karena itulah Baisuan terus melakukan pengejaran kepada mereka. Satu-satunya cara adalah mereka ini harus segera kembali ke akademi dan tidak boleh menunda-nunda lagi. Sayang sekali mereka terhenti oleh sebuah serangan, yang mana tentu saja pelakunya adalah Baisuan. Ia sudah mengatakan kalau dirinya tidak akan mungkin melepaskan mereka. Susuan harus memutar otak karena lawan yang mereka hadapi jauh lebih kuat. Pada akhirnya ia pun meminta Sulinger untuk membawa Munchen, sedangkan dirinya, Anran dan juga Mukui akan mencoba menahan Baisuan. Sulinger tidak bisa menolak karena hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan oleh kakaknya. Bahkan dia meminta Mukui dan juga Anran untuk terus berjuang agar Sulinger dan Munchen bisa kabur dengan selamat. Baisuan sangat terharu dengan kepedulian mereka. Namun baginya usaha mereka itu akan sia-sia saja. Ia pun segera melancarkan serangan yang menandakan kalau pertarungan telah dimulai. Serangan Baisuan mampu ditahan oleh Susuan dan bantuan dari Mukui. Baisuan pun semakin kesal karena mereka tidak kunjung menyerah. Susuan meminta Sulinger untuk segera pergi karena jika tidak mereka semualah yang akan mati. Dan terpaksa Sulinger pun pergi dan Susuan mulai bertarung dengan Baisuan. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Baisuan berusaha untuk mendekat ke arah Munchen. Namun Mukui, Anran dan juga Susuan tidak niatan untuk membiarkan dia mendekati adiknya. Meskipun mereka bertiga bekerja sama dalam menghadapi Baisuan, namun nyatanya kekuatan Baisuan masih jauh lebih unggul. Bahkan seberapa keras pun mereka memberikan perlawanan, semua itu tidak ada apa-apanya bagi Baisuan. Sedangkan di saat Baisuan melancarkan serangan, semua itu tidak mampu ditahan oleh mereka. Terlihat kalau wajah cantik Susuan harus dipenuhi oleh luka. Di saat pertarungan terus berlangsung, di dalam diri Munchen pertarungan juga sedang berlangsung, yang mana Gyoyoku tengah menahan pilar iblis, sedangkan Munchen diminta untuk mengendalikan bunga mendala ungu. Sayangnya Munchen masih perlu beberapa waktu lagi karena Gyoyoku sendiri yang mengatakan kalau buku kuno ini jauh lebih hebat daripada seni spiritual tingkat dewa. Gyoyoku tidak mau membahas hal itu dulu sebab Munchen harus sesegera mungkin mengendalikan bunga ini karena bagaimanapun dia sudah hampir mencapai batasnya. Munchen paham dan terus mengalirkan kekuatan spiritualnya kepada kertas hitam. Sedangkan Gyoyoku sendiri dipaksa untuk menggunakan tubuh sebenarnya agar dia bisa menahan pilar iblis.
Usaha keras mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil, karena Munchen telah berhasil mengendalikan bunga mendala ungunya. Ia pun memberikan perintah kepada bunga mendala ungu untuk menahan pilar iblis. Pada awalnya mereka mengira ini sudah berhasil, namun muncul sebuah larangan pada pilar iblis. Atau dengan kata lainnya, pilar iblis itu berusaha untuk memberikan perlawanan. Munchen pun meminta Jiuyoku untuk menahan pilar iblis agar tidak kabur dari bunga mendala ungu. Sedangkan untuk dirinya sendiri kembali meningkatkan kekuatan spiritualnya agar bisa menarik pilar iblis ke dalam bunga mendala ungu. Munchen tidak tahu apakah hal ini bisa menahan pilar iblis atau tidak. Namun sebelumnya, Jiuyoku memberitahu dirinya kalau kertas hitam bisa mengendalikan senjata kuno itu. Alasan Jiuyoku mengatakan hal ini sebab dirinya pernah merasakan langsung kekuatan dari kertas hitam. Pilar iblis kembali mengalami sesuatu yang membuat mereka terkejut. Untung saja hanya ada kata-kata yang muncul yang bertuliskan pilar iblis Dasumi. Walaupun Jiuyoku terkejut, namun dia tidak tahu apa-apa tentang pilar iblis Dasumi. Munchen mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dulu sebab dirinya harus kembali keluar. Karena dia yakin kalau Beisuan sedang mengejar mereka, dan Sesuan dan yang lainnya pasti sedang kesulitan. Sebelum itu, Jiuyoku menyarankan Munchen untuk membersihkan sisa-sisa aura negatif pada tempat ini. Berhubung saat ini Munchen sedang membutuhkan kekuatan, jadi dirinya akan meminjam kekuatan aura negatif dari pilar iblis. Shino berpindah keluar, yang mana kondisi Sesuan dan yang lainnya benar-benar telah terluka parah. Beisuan yang tidak mau bermain-main lagi mulai menyiapkan sebuah serangan yang mana kekuatannya sendiri sangatlah mengerikan. Bahkan Sulingar harus terhenti karena khawatir dan kondisi teman-temannya. Mukui mulai maju untuk melindungi Sesuan dan juga yang lainnya. Dia menyerap kekuatan alam untuk membentuk sebuah tameng. Tapi tentunya ia tak bisa bertahan sendiri, jadi dia pun meminta Ankan dan juga Sesuan untuk membantunya. Sayang sekali semua usaha yang mereka lakukan itu sia-sia. Kini hanya tinggal Sesuan saja yang mampu berdiri. Sulingar tidak boleh berada di sini karena semua usaha kakaknya akan sia-sia. Namun tentu saja Denny khawatir dengan kondisinya. Kembali ke dalam pertarungan yang mana Beisuan meningkatkan serangannya untuk menghancurkan pertahanan dari Sesuan. Hal itu berhasil dan menciptakan sebuah ledakan besar. Ini bahkan sampai di tempat Sulingar. Beisuan segera mengarahkan tombaknya tepat ke arah leher Sesuan. Dia meminta Sulingar untuk tidak kabur karena jika tidak, kakaknya akan mati di tangannya. Hal itu membuat Sulingar tidak bisa menahan air matanya. Dia berjanji kalau dirinya akan mencari Beisuan dan membalas apa yang telah dia lakukan kepada kakaknya. Di saat hendak pergi itu, Munchen menahannya sebab dia itu telah kembali sadar. Meskipun begitu, Sulingar mencoba untuk menahannya karena bagaimanapun kekuatan Beisuan terlalu besar. Ia meminta untuk tidak bertindak bodoh. Munchen menenangkannya sebab dia memiliki cara untuk bertarung dengan Beisuan. Selain itu, Munchen meminta Sulingar untuk membawa Sesuan dan yang lainnya pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya. Sulingar tetap khawatir dengan kondisinya. Munchen meyakinkan Sulingar kalau tidak ada satupun dari mereka yang akan mati. Munchen saat ini sedang menggunakan kekuatan dari pilar iblis. Ia mulai mendekati Beisuan sambil memberitahu kalau harta yang dirinya inginkan kini berada di tangannya. Jadi jika dia mampu, Munchen mempersilakannya untuk mengambil harta itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Munchen dan juga Beisuan akan terlibat pertarungan super sengit. Bahkan terlihat di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Munchen dan kekuatan pilar iblis benar-benar mampu mengimbangi Beisuan yang merupakan Huatian fase akhir. Bahkan setiap serangan yang Beisuan lancarkan mampu ditahan oleh Munchen. Di saat pertarungan itu berlangsung, terlihat sosok yang tidak begitu asing. Jika kalian menonton spoiler kemarin, kalian pasti sudah tahu ini siapa. Di sisi lain, Beisuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Munchen. Namun Munchen menggunakan teknik spiritual dewanya untuk mengcounter serangan Beisuan.
Setelah pertarungan itu selesai, sosok pria tadi pun menampakkan dirinya kepada mereka, yang mana dia itu tertarik kepada Muchan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.